Aku benar-benar gak peduli sama resiko nanti yang bakal aku dapat. Yang penting saat itu Felix bisa jadi milikku. Aku jalani semua ritual dari dukun itu. Sampai akhirnya dia... Sebenarnya aku malu cerita ini semua. Tapi hari-hari ini aku merasa bersalah. Ceritaku ini berawal dari suatu hari tiba-tiba ada cewek datang ke rumahku, teriak-teriak nggak sopan. Dia datang, dia panggil-panggil Felix, nggak tahu maunya apa. Kayaknya jelek ya, enggak? Felix, Beda sama yang lain, jelek kok. Felix, Felix, Felix. Dengan semakin kerasnya dia teriak nama Felix, aku nggak sabar. Aku keluar rumah dan aku lihat dia. Ih, berisik. Kamu tuh ada urusan apa? Nggak sopan banget sih di rumah orang. Ini rumahnya orang. Kamu bisa sopan gak sih? Kamu nyembunyiin Felix di sini ya? Nyembunyiin? Maksudnya apa? Aku mau nyari Felix, suruh Felix keluar. Ada urusan apa? Kamu siapanya Felix di sini? Ini rumah saya, tolong dong sopan. Kamu bilang kamu pacarnya nggak mungkin. Jadi kamu siapa dan ada maksud apa? Ini rumah saya. Kamu udah ngerebut Felix. Kamu itu wanita. Aku coba tanya dengan sabar, maksudnya dia apa datang ke rumah ini. Cewek itu langsung nuduh aku aja. Aku tuh cewek matre. Aku cewek murahan lah. Kurang ajar banget kan? Dia nyuruh aku ninggalin Felix. Kurang ajar. Sialan tuh cewek. Aku benar-benar emosi. Aku marah banget. Aku dorong dia sampai jatuh. Aku nggak mau lihat dia di rumahku. Panggil dulu Felix. Kamu udah nyembunyiin Felix. Gak ada urusan sama Felix. Please, gak ada urusan sama Felix. Kenapa? Tolong ya. Panggil Apa Felix sih? keluar. Apa-apaan sih? Saya ini siapa? Dengerin dulu. Kamu ngapain sih sini? Felix keluar rumah dan dia benar-benar kaget. Di situ aku tahu cewek gila itu ternyata mantan pacarnya Felix. Tapi karena aku saking keselnya, aku bilang Felix usir dia. Sambil nangis dia mohon-mohon supaya Felix kembali padanya. Cewek itu minta Felix buat ninggalin aku. Udah cukup. Cukup, saya jelasin dong. Dia tuh biar pergi dari sini. Kamu tuh jaga yang mulut kamu ya. Diam ya. Mana? Kamu nggak tahu lah, bilangin nggak? Aku ngerti nggak? Ini rumah orang. Kamu ngerti nggak? Pergi dari sini. Pergi nggak? Pergi. Cepat banget. Masuk. Felix! 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 Saat itu juga Felix usir cewek itu. Cewek itu masih nangis, berusaha ingetin Felix kalau dia itu dimanfaatin. Felix, aku masih sayang kamu, Felix. 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 Tapi Felix nggak peduli. Apapun ajakan cewek itu nggak berpengaruh apa-apa buat Felix. Di situ Felix minta supaya mantan pacarnya nggak ganggu-ganggu lagi hubungan kita. Pemirsa, ribuan kisah telah kami terima dalam pengakuan terlarang.com. Pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang gadis yang bernama Tiara. Rasa cinta Tiara mulai tumbuh manakala Tiara sering menghabiskan waktu bersama Felix. Tetapi Tiara sadar bahwa cintanya kepada Felix bertepuk sebelah tangan. Sampai pada akhirnya Tiara rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan cinta Felix. Seperti apakah kisah Tiara? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuan terlarang.com. Setelah kejadian itu,
aku selalu dihantui rasa bersalah. Perasaan takutku. Aku takut kalau Felix benar-benar bakal ninggalin aku. Tapi ketakutanku nggak beralasan. Ternyata hubungan kami semakin dekat. Felix benar-benar semakin sayang sama aku. Kita semakin mesra. Kita semakin dekat. Aku bahagia banget. Hidupku jadi sempurna. Ih, sayang. Kenapa sih? Aneh gitu. Kamu kenapa sih? Dari tadi gelisah mundar mandir Ya, mulu. aku cuma pikiran aja. Sayang benar nggak ninggalin aku ya? Kenapa sih ngomongnya begitu? Aku sayang sama kamu, sayang. Enggak, masalah tadi keinget aja waktu pacar saya tadi. Aku berusaha ngelupain kejadian barusan. Karena aku pikir kejadian ini cuma bikin hatiku nggak tenang. Sampai suatu hari Felix nemuin sesuatu yang bikin aku panik. Sayang, ini apaan sih? Ada foto, ada ini, kain putih. Apa-apaan sih ini? Nggak ada apa-apa sih ya. Nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Ini kan fotonya saya waktu dulu. Coba aku jelasin. Maksudnya apa sih? Ini apa sih sebenarnya? Iya, nggak ada apa-apa. Ini kan fotonya saya waktu dulu. Terus suka dibawa mama ngebawa kayak gini. Tapi nggak ada masalah apa-apa kan, mama suka kejauhan-jauhan gitu ya. Aku buka. Gak usah dibuka, bener-bener gak ada apa-apa, bener. Percaya deh sama aku ya, bener. Aku jadi curiga sama kamu nih. Ini apa sebenarnya? Aku curiga gak ada apa-apa ya. Sebentar, kamu lihat. Kamu ini aneh-aneh aja. Ini maksudnya apa? Ini foto saya di sini loh tadi. Aku coba cari-cari alasan. Kalau itu barang pemberian ibuku. Aku udah nyimpen barang itu lama banget. Tapi sikap gelisah bikin aku gelagapan. Felix gak percaya. Saat itu dia minta supaya aku jujur. Dia minta penjelasan sama barang yang dia temuin. Percaya deh sama aku deh. Bukan masalah percaya nggak percaya. Aku mau dijelasin. Maksud kamu ini apa? Saya gak ada apa-apa, maksudnya gak ada apa-apa, bener-bener gak ada apa-apa. Kamu udah lihat kembang-kembang ada batu akik. Iya, kan mama Jangan-jangan tahu kamu melet aku. Kenapa sih Felix harus peduli sama barang sepele seperti itu? Felix maksa aku supaya terus terang. Jujur aja yang ada dalam hatiku waktu itu lebih ke perasaan. Aku takut kalau aku terus terang sama dia, Felix bakal ninggalin aku. Tapi tetap saja aku bohong. Saya tenang dulu, nggak usah mikirnya gimana-gimana ya. Cuman fotonya saya kebetulan ada di bawah itu, tapi kan nggak ada maksud apa-apa. Cuma selembar kain bunga, nggak ada maksudnya. Tapi nyatanya penjelasanku bisa diterima sama Felix. Dia mau percaya semua omonganku. Dan dia minta aku harus janji selalu terbuka sama dia. Cinta tidak akan terasa indah apabila kita tidak menikmati manis dan pahitnya cinta itu sendiri. Hubungan Felix dan Tiara sedang dihadapkan pada cobaan demi cobaan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tetap ikuti kisah Tiara hanya di pengakuanterlarang.com. Hubunganku dan Felix sebenarnya temenan. Aku dan Felix sering nongkrong bareng. Sudah lama sih aku naksir banget sama Felix. Tapi aku nggak pernah punya keberanian buat nanyain semua perasaanku. Karena waktu itu aku mikir nggak mungkin lah seorang cewek nembak cowok. Tapi kadang perasaanku ini bikin aku tersiksa. Bagaimana Felix bisa tahu perasaanku kalau aku diam terus? Akhirnya
aku berusaha buat beraniin diriku buat jujur sama Felix tentang perasaanku ini. Felix, aku tuh ngomong boleh nggak? Ngomong aja. Dari tadi kamu mau ngomong. Ngomong. Felix, aku sebenarnya suka sama kamu. Apa? Tapi apa yang aku dapat? Felix cuma ketawa. Sumpah, di situ harga diriku terinjak-injak. Aku diketawain. Tega banget sih dia malah ketawa kayak gitu. Terus kenapa sikapnya selama ini seperti ngasih harapan buat aku? Bukannya dia tuh cinta sama aku. Jujur, aku sakit banget. Saat itu dia buru-buru jelasin ke aku kalau selama ini aku tuh cuma dianggap sebagai temennya. Sudahlah Tiara, kita happy aja, kita minum, kita gak usah ngomong yang aneh-aneh, kita berteman Tiara, oke? Kamu lucu, Tiara, Tiara, Siri. Tapi aku udah lanjut cinta sama dia. Aku harus bisa buat dia cinta sama aku. Tapi gimana caranya? Sampai akhirnya aku kepikiran ide gila. Apa aku ke dukun aja ya? Tapi pikiranku waktu itu benar-benar mentok. Gak ada lagi. Menurutku gak ada lagi cara lain. Cuman itu. Aku gak mau selamanya tersiksa sama perasaan cintaku sendiri. Akhirnya aku datengin seorang dukun yang ya terkenal profesional lah di bidangnya. Sebenarnya aku ragu juga sih. Tapi aku berusaha nangkepin niatku. Aku harus dapetin Felix. Cinta itu buta. Sepertinya pepatah itulah yang tepat ditujukan kepada Tiara. Ditolak nyatanya tidak mematahkan hati Tiara untuk mendapatkan hati Felix. Kemudian Tiara mengambil sebuah jalan pintas. Lalu apakah yang akan terjadi pada Tiara? Apakah Tiara menyadari bahwa perbuatannya itu salah? Jujur, aku baru pertama kali ke dukun. Ruangannya tuh aneh banget. Pak dukun janji, dia tuh bisa ngabulin semua permintaanku. Asal aku juga janji penuhin semua syarat-syaratnya. Yuk, masuk. Oh, sini, duduk sini. Aku langsung nyanggupin semua syarat dari dukun itu. Aku benar-benar gak peduli sama resiko nanti yang bakal aku dapat. Yang penting saat itu Felix bisa jadi milikku. Aku jalani semua ritual dari dukun itu. Sampai akhirnya dia ngajuin syarat yang terakhir. Dia minta aku untuk bayar syarat itu dengan jumlah yang sangat besar. Apa itu, Mbak? Oh, ini jimat. Ini dia akan cepat sekali memikat sendiri. Dia akan langsung jatuh cinta, tetapi ada syarat. Syarat? Yaitu kau harus tebus mahar. Tebus mahar pakai apa, Mbak? Pakai duit. Berapa ya, Mbak? Kalau urusan ini 2 juta saja.
Ya, Iya ya Mbah, iya. tahu? Saya Baik. Akhirnya bayar syarat itu. Mahal. Aku nggak peduli. Semahal apapun. Kalau Felix bisa aku beli. Dukun itu juga ngasih aku jimat yang harus aku pakai kemana-mana. Gak lama setelah itu, Felix jatuh ke pelukanku. Aku seneng banget. Aku bahagia. Selain aku bisa dapetin hatinya, aku juga bisa manfaatin dia. Aku bisa belanja apapun yang aku mau. Aku sekarang gak perlu lagi ribet masalah finansial. Karena aku tahu ada Felix di dekatku. Hubunganku sama Felix berjalan mulus. Sampai suatu hari aku tahu ada yang gak beres sama Felix. Felix jadi linglung. Aku menangkap basah, dia kebingungan. Kenapa? Apa yang terjadi sama dia? Dan bukan itu aja. Waktu aku berusaha coba negur dia malah marah. Capek. sayang jangan gitu. Sayang kenapa sih? Bisa cerita, kenapa sih? Please. Dia malah bentak aku. Dia jadi orang yang kasar. Kenapa? Dia jadi berubah kayak gini. Apa sih yang bikin dia jadi kayak gini? Ada yang salah dengan aku atau masih ingat sama mantan kamu ya? Kamu bisa diem gak sebenarnya? Kamu ngerti gak? Saya capek. Kamu kenapa sih ganggu aku terus? Apa mungkin jimat itu udah nggak berfungsi lagi? Aku coba tanya sama Felix. Mungkin aja kan bisa bantu. Tapi dia malah emosi dan minta aku supaya nggak ganggu dia. Aku kesel. Aku paksa dia supaya cerita masalahnya. Dan dia malah bilang sesuatu yang bikin aku kaget. Saya juga pernah janji kan gak pernah ninggalin Kenapa aku. semua itu kamu lakuin ke saya? Kenapa kamu main pelet? Kenapa kamu lakuin semua saya? Jujur kamu. Aku mau jujur kamu. Sayang, Aku please capek deh. mendengar kamu. Apalagi yang kamu inginkan dari saya? Semua yang udah belikan sama kamu, ambil aja. Ya, Masa kita jangan selesai? gitu dong. Aku tuh masih sayang sama kamu ya. Sayang apanya kalau kamu sayang sama aku? Kamu gak akan melakukan semua ini. Itu bukan maksud aku. Tapi Kenapa sih? jujur perasaanku masih sayang. Kamu masih sayang apa cinta. sih? Semua aku lakuin. Kenapa kamu mudahin saya? Sialan. Dari mana sih Felix tahu? Aku berusaha jelasin ke Felix kalau apa yang orang bilang itu nggak benar. Nggak benar. Saat itu aku minta Felix buat percaya sama aku. Benar Felix, kamu harus percaya sama aku. Walaupun jauh di dalam hati aku merasa sangat khawatir. Dan ini makin aku terpukul lagi saat Felix tiba-tiba aja minta putus sama aku. Jujur aku bingung. Dan yang lebih membuatku semakin bingung, Felix terang-terangan di depan mata. Dia selingkuh sama mantan pacarnya yang kemarin datang ke rumah. Ngapain kamu jalan sama dia? Yara, kamu gak dengar aku bilang kemarin gak? Kita udah putus. Kenapa sih? Kamu masih Aku ngomongin nggak terus? mau. Aku nggak mau dengerin kalau aku masih belum putus sama kamu, Felix. Yara, kamu sebenarnya tahu gak sih? Kemarin aku udah bilang sama kamu kalau kita udah gak ada hubungan lagi. Aku nggak Kita ini udah putus. Gak ada hubungan lagi. Enggak, Felix, enggak. Capek. Aku bingung kenapa ini semua. Aku coba menenangkan diri. Dan terlintas di pikiranku kalau selama ini jalan yang aku gunakan untuk menjalin hubungan sama Felix itu salah. Tapi aku berpikir, sikapku harus gimana sama Felix? Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus ke dukun lagi untuk membuat Felix kembali cinta seperti dulu? Atau aku harus berusaha mendapatkan hatinya?
dengan cara yang sehat, dengan resiko aku ditolak kedua kalinya.